kamu harus lihat ini, Mas. Sekar, jangan, Sekar. Perutku, sepertinya aku mau melahirkan. Sakit. Sekar. Hai sobat pecinta channel Cut and Review, pada pembahasan video kali ini bukan bersumber dari sebuah film layar lebar. Tayangan berikut adalah cerita dari sebuah sinetron televisi berjudul Pewaris Ilmu Hitam. Simak ulasannya berikut, namun jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan like dan komen. Dikisahkan, di suatu desa bernama Tepak Alas tinggallah seorang dukun sakti berilmu hitam bernama Suti. Kala itu Suti memang sudah meresahkan warga sekampung dengan teror ilmu hitamnya. Akhirnya warga tersebut memberanikan diri untuk mengusir Suti dari kampung mereka. Suti kala itu tidak tinggal sendiri. Dia tinggal bersama cucunya yang masih anak-anak bernama Sekar. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Suti akhirnya mewariskan semua ilmunya kepada cucunya tersebut. Pewaris ilmu hitam. Suti dikurung oleh warga di dalam rumahnya lalu membakar rumah tersebut. Sementara Sekar diamankan dari genggaman Suti namun ditinggal begitu saja oleh semua warga dan menyaksikan neneknya terbakar bersama rumahnya. Waktu berlalu setelah kejadian itu, Sekar menjadi anak yang terkucilkan. Tanpa dia sadari ilmu yang dia terima dari neneknya membuat Sekar sering mencelakai orang ketika dia merasa tersakiti. Itu membuatnya semakin dijauhi oleh anak-anak di sana karena orang tua mereka tidak mengizinkan anaknya bermain bersama Sekar. Tahun demi tahun berlalu, Sekar kini menjadi seorang gadis desa yang cantik dan aduhai. Namun Sekar tetap ditakuti oleh warga di kampungnya. Dia kini justru lebih sakti daripada neneknya dahulu. Itu sebabnya warga desa tak ada yang berani mengusik keberadaan Sekar. Adegan berganti. Terlihat sepasang suami istri bernama Rosa dan Wira. Wira ditugaskan di sebuah desa bernama Tepak Alas di mana legenda nenek Suti tersebut berada meskipun mereka tidak mengetahui cerita tersebut. Dan sangat kebetulan sekali ternyata ayah Wira adalah salah satu orang yang ikut membakar rumah Suti dahulu kala. Pak Mahfud belum mengetahui anaknya akan dipindah tugaskan kemana kala itu. Aku kan dapat tugas dari kantor untuk dinas di desa ini. Itu artinya aku harus melakukan pengabdian di desa ini. Beberapa hari kemudian, Wira mulai menjalankan tugasnya di desa Tepak Alas. Keberadaan Wira diterima dengan baik oleh warga dan petani di sana. Di waktu yang sama, rupanya Sekar melihat anak baru di kampungnya itu. Sekar langsung jatuh anunya pada pandangan pertama kepada Wira. Seketika itu Sekar merasa harus mendapatkan Wira dengan cara apapun. Memang cukup bucinnya Sekar kala itu. Maklum saja karena semasa hidupnya Sekar memang selalu kesepian. Aduh, sakit. Iya, sakit, Mas. Mendadak ide cemerlang Sekar muncul. Sekar berhasil membuat alasan agar bisa mendekati Wira dan mendapatkan perhatian darinya. Alhasil Wira terpaksa harus mengantar Sekar ke rumahnya hari itu hingga malam hari. Wira belum mengetahui siapa sebenarnya Sekar. Namun karena memang Sekar terlalu badai pasti tak berlalu Wira akhirnya terpesona juga olehnya. Wira yang sudah terkena jampi-jampi oleh Sekar akhirnya tak berdaya. Pikiran mesum Sekar muncul tiba-tiba saat melihat pria idamannya sudah berada di depan mata. Tanpa pikir panjang, Sekar langsung mengambil jurus mautnya agar bisa menjerat Wira tak lepas dari genggamannya. Aku minta kau menyerahkan Wira dari jeratanmu. Ayo! Singkat cerita, Wira semakin terpedaya oleh goyangan maut Sekar yang membuatnya lupa diri dan lupa istri.
Akhirnya Pak Mahfud berniat menolong Wira dari godaan Sekar yang aduhai. Terjadi duel antara Sekar dan Pak Mahfud malam itu. Sekar sempat kewalahan menghadapinya. Namun karena dibantu neneknya yang dia panggil kembali, akhirnya Pak Mahfud terkalahkan dan meninggal dunia. Ini pasti ada hubungannya sama Sekar. Aku tuh gak sabar, pengen anak kita cepet lahir. Waktu berlalu, Sekar kini tengah hamil hasil dari pergoyangannya bersama Wira. Sementara itu Sekar tinggal juga bersama Rosa. Rosa sebenarnya sudah mulai menyadari bahwa semua ini disebabkan oleh Sekar. Namun karena Wira masih dalam pengaruh jampi-jampi, dia tidak mempedulikan sama sekali dengan semua perkataan Rosa. Kamu ini memang wanita pewaris ilmu hitam ya? Suatu malam, Rosa melihat Sekar sedang memakan bunga sesajian. Dia kemudian memanggil Wira untuk membuktikan bahwa Sekar memang penganut ilmu hitam. Namun nyatanya, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Wira agar kembali sadar. Justru Wira malah mengusir Rosa dari rumahnya kala itu. Malam ini, aku tidak akan pernah membiarkan kamu bertemu Mas Wira lagi. Selang beberapa waktu, Sekar mencegat Rosa dalam perjalanan. Dengan sambil menjelaskan semuanya kepada Rosa, Sekar menggunakan ilmu hitamnya untuk membuat perut Rosa membesar seperti sedang tekdung melendung. Itu membuat Rosa kesakitan. Namun Sekar belum merasa puas untuk membalas dendam. Sekar jangan, Sekar tolong! Sekar berniat melakukan hal yang sama terhadap Rosa seperti yang dialami neneknya dahulu. Seketika api menyala dan membakar di sekeliling Rosa. Belum sempat mengakhiri balas dendamnya, tiba-tiba Sekar merasakan kontraksi. Dia kemudian meninggalkan Rosa untuk segera mencari tempat melahirkan bayinya. Aduh, sakit! Wira akhirnya berhasil menemukan Sekar. Wira kemudian membantu Sekar melahirkan. Sementara itu Rosa diselamatkan oleh dukun sakti yang dulu membantu Pak Mahfud. Terjadi adu ilmu antar keduanya, Sekar akhirnya terkalahkan dan meninggal. Seketika Wira sadar dan kembali ke pangkuan Rosa membesarkan anak Sekar bersama. Film pun selesai. Alhamdulillah.